Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Rina Fatimah, mahasiswa BK Upgri semester 6 kelas D. Hari ini kita akan membahas topik tentang kesehatan, terutama kenapa sih seseorang tidak dapat mengontrol emosinya? Kadang-kadang kita melihat ada orang kok kayaknya susah banget ya mengontrol amarahnya. Kalau sesekali sih wajar ya, tapi kalau sering, jangan-jangan itu gejala dari intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder merupakan ekspresi kemarahan yang ditandai dengan kekerasan verbal maupun fisik. Biasanya terjadi berulang kali. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di tempat umum. Dan misalnya kalau terjadi berulang kali, kita pun seringkali melihat, kok kayaknya nggak sesuai ya kemarahannya sama situasi yang lagi dihadapi. Malah cenderung berlebihan. Sedangkan kemarahan ini sih biasanya sebentar, tapi sering berulang. Jadi sangat berpengaruh dan berdampak negatif kepada Anda ataupun orang-orang di sekitar Anda, seperti pada pekerjaan Anda ataupun pasangan Anda. Hal ini menetap, tapi seiring berjalannya waktu, tingkat frekuensi dan intensitas kemarahan itu bisa menurun kok. Intermittent explosive disorder biasanya menunjukkan gejala yang tiba-tiba, tapi biasanya orang-orang tersebut sudah terlihat mudah tersinggung, impulsif atau sangat mudah terpengaruh emosi, agresif, dan mudah marah sepanjang waktu. Hal tersebut biasanya ditandai dengan kemarahan yang sering terjadi, pikiran yang kalap, palpitasi, tremor, ataupun dada yang sesak. Dampak negatif dari kemarahan yang eksplosif ini antara lain, terjebak dalam amarah dan argumen yang sulit. Misalnya berteriak, menampar, memukul, berkelahi, bahkan mengancam hewan ataupun orang lain. Setelah itu, biasanya mereka malah merasa malu, bahkan menyesal. Penyebab pastinya sih tidak diketahui, tapi selalu ada faktor lingkungan dan biologis. Biasanya sudah muncul pada usia di bawah 6 tahun sampai 40 tahun. Walaupun paling sering terjadi pada individu yang berusia di bawah 40 tahun. Faktor lain yang menyebabkan hal ini adalah lingkungan yang kurang stabil, baik secara fisik, seperti ada kekerasan, ada pelecehan, atau secara emosional ada kemarahan dari hukuman yang terlalu berat di masa anak-anak mereka. Selalu ada faktor genetik yang mana hal ini bisa ditunjukkan dengan abnormalitas pada struktur otak, sehingga kita sulit sekali mempertimbangkan perilaku dan emosi kita. Hal ini juga berpengaruh pada ketidakseimbangan neurotransmitter yang menyebabkan adanya pesan yang berbeda terhadap otak kita, sehingga seringkali terjadi kemarahan yang berulang. Bagi kamu yang memiliki gangguan intermittent explosive disorder tadi, pencegahan kemarahan memang sulit kali dilakukan. Tapi itulah pentingnya kamu mencari pertolongan terhadap profesional, seperti psikolog ataupun psikiater. Nah, berikut tips-tipsnya supaya insiden-insiden kejadian kemarahan itu tidak terjadi lagi. Pertama, lakukan terapi dengan disiplin, konsisten. Jangan lupa untuk melakukan latihan di rumah ketika menghadapi emosi atau kemarahan kamu. Kedua, lakukan latihan relaksasi, seperti bernafas yang dalam, yoga, ataupun melakukan refreshing yang seringkali kamu lakukan untuk rileks. Ketiga, ubahlah sudut pandang kamu. Carilah sudut pandang yang lebih positif, menenangkan dan logis, sehingga kamu bisa menghadapi situasinya dengan rasional. Keempat, pelajari cara komunikasi yang baik. Dengerin dulu pesan mereka. Mereka mau ngomong apa sih sama kamu? Lalu ketika kamu melontarkan sesuatu,
Coba pertimbangkan apakah itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Terakhir, kalau kamu sudah kewalahan dalam mengatasi stresor yang terjadi di lingkungan, kamu nggak ada salahnya untuk merubah lingkungan kamu, atau sekedar mencari me time untuk menenangkan diri kamu. Karena bersifat multifaktor, penanganan yang biasa dilakukan untuk individu dengan intermittent explosive disorder ini adalah dengan psikoterapi dan medikasi. Psikoterapi yang biasanya diterapkan pada individu dengan intermittent explosive disorder ini adalah cognitive behavior therapy atau terapi perilaku kognitif, yang mana tujuannya untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang memicu kemarahan dan perilaku apa yang memunculkan kemarahan itu. Yang kedua adalah belajar untuk mengelola emosi, yaitu dengan menstabilkan emosi kamu. Belajar untuk rileks, belajar untuk memodifikasi pikiran yang negatif menjadi lebih positif, serta belajar untuk mencari jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah kamu. Selain itu, medikasi yang biasa diberikan kepada individu dengan intermittent explosive disorder adalah antidepresan dengan golongan SSRI, mood stabilizer, golongan antikonvulsan, ataupun pengobatan lainnya bila diperlukan. Nah, itu tadi seputar informasi. Kenapa sih seseorang nggak bisa mengontrol emosinya? Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.